Hai, saya Susi. Hari ini kita mau belajar bersama apa itu pendekatan pembelajaran berdiferensiasi dan pendekatan pembelajaran universal design. Apalagi ya itu? Undang-Undang Dasar 1945 dituliskan, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Ayat 2 dituliskan juga, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib untuk membiayainya. Di dalam undang-undang juga ditulis, setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Pasal 51 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dituliskan, anak yang menyandang cacat fisik atau mental diberikan kesempatan yang sama dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan biasa dan pendidikan yang luar biasa. Pada tahun 2004, Deklarasi Bandung yang berisikan bahwa pemerintah Indonesia berkomitmen pendidikan yang ada di Indonesia untuk menuju pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif adalah sistem layanan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua anak untuk belajar bersama-sama di sekolah umum dengan memperhatikan keragaman dan kebutuhan individual sehingga potensi anak dapat berkembang secara maksimal. Tarmansyah berkata, sistem pendidikan inklusif memiliki arti bahwa sekolah harus mampu menyiapkan dan menyelenggarakan pelayanan terhadap anak tanpa memandang kondisi fisik, kecerdasan, sosial emosional, linguistik, atau kondisi lainnya. Jadi, pendidikan inklusi juga dapat diartikan sebagai sistem layanan pendidikan luar biasa yang mempersyaratkan agar semua anak luar biasa dilayani di sekolah-sekolah terdekat di kelas biasa bersama teman-teman seusianya. Seperti yang kita sudah ketahui bersama, setiap guru punya usaha dan usaha guru bertujuan untuk memastikan setiap murid di kelas dapat melakukan semua proses pembelajaran dengan baik, sekalipun banyak hal yang harus dilalui bersama di kelasnya setiap hari. Yang pertama, kita akan belajar pendekatan pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pendekatan pembelajaran berdiferensiasi? Pendekatan ini adalah pendekatan yang mengakomodir kebutuhan belajar murid. Guru memfasilitasi murid sesuai dengan kebutuhan mereka. Karena setiap murid mempunyai karakteristik yang berbeda-beda hingga tidak bisa diberi pelaksanaan yang sama satu dengan yang lainnya. Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Dan pembelajaran ini mempunyai ciri-ciri tersendiri. Ada 5 ciri untuk pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, lingkungan belajarnya mengundang murid untuk belajar. Kemudian, kurikulumnya memiliki tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas. Terdapat penilaian yang berkelanjutan. Lalu guru menanggapi atau merespon kebutuhan pembelajaran murid. Dan yang terakhir, pendekatan pembelajaran berdiferensiasi memiliki manajemen kelas yang efektif. Kita akan mengambil contoh bagaimana Ibu Rosi, seorang guru di kelas 3 yang sedang mengajar matematika untuk anak-anak yang di kelasnya memiliki keragaman. Anak pertama yaitu anak yang mempunyai IQ di atas rata-rata. Ibu Rosi menggunakan soal-soal yang berbeda di mana dia menambahkan sedikit perbedaan, yaitu tingkat kesulitannya tentunya. Di akhir soalnya dia inginkan anak itu dapat menyelesaikan dengan membuat diagram dari kehidupan sehari-hari yang dihubungkan dengan soal matematika.
Untuk anak kedua, anak low vision, Ibu Rosi memberikan alat bantu. Selain kacamata, alat bantu dia adalah soal yang ditulis besar-besar ukurannya atau tebal-tebal tulisannya di kertas yang tidak bergaris-garis. Selain itu diberikan alat bantu dengan kaca pembesar atau diberikan alat bantu seperti asistif teknologi yang bisa dimodifikasi tampak visualnya sehingga dapat membantu anak-anak low vision. Dan yang ketiga, anak yang mempunyai keterbatasan pendengaran diberikan oleh Ibu Rosi alat bantu seperti alat pendengaran, hal yang ditulis di kartu-kartu huruf atau kartu-kartu kalimat, kemudian diberikan alat bantu menara segitiga atau menara gelang untuk mempraktekkan soal-soal tersebut. Untuk anak-anak yang tipikal yang memiliki gaya belajar kinestetik, visual atau auditori, dibuatnya pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar mereka. Untuk anak visual, disiapkan soal-soal bergambar dan berwarna-warni, dan itu menarik untuk mereka lihat. Juga ada video yang mengisi soal-soal yang harus mereka pelajari. Untuk anak-anak auditori, Ibu Rosi menyiapkan buku-buku gambar yang dapat bersuara, bahkan kegiatan untuk mendengarkan cerita, kemudian bisa bermain games, bernyanyi sesuai dengan apa yang dipelajari hari itu. Kemudian untuk anak-anak kinestetik, Ibu Rosi menyiapkan soal berantai yang diletakkan di tempat-tempat yang tersembunyi. Anak-anak kinestetik begitu semangat, mereka bisa mencari jawaban dari apa yang pesan berantai itu katakan, di mana soal matematika yang menarik sekali untuk mereka bisa bergerak ke sana kemari menjawab kebutuhan belajar mereka. Tomlinson berkata, 3 aspek yang mendasari kebutuhan belajar murid, yaitu kesiapan belajar murid. Yang kedua, minat murid. Yang ketiga, profil belajar murid. 3 aspek ini harus diingat oleh kita, pendidik. Kesiapan belajar adalah kepastian untuk mempelajari materi baru. Sebuah tugas yang mempertimbangkan kesiapan murid. Murid dibawa keluar dari zona nyaman mereka, di mana lingkungan belajar yang tepat mereka ada di situ dan pendukung yang memadai sehingga mereka tepat dapat menguasai materi baru yang disiapkan. Sedangkan minat belajar adalah minat di mana keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri bagi murid. Sedangkan profil belajar adalah cara-cara bagaimana kita sebagai individu paling baik belajarnya. Tujuan dari mengidentifikasi atau memastikan kebutuhan belajar murid berdasarkan profil belajar mereka. Ini merupakan kesempatan kepada murid untuk belajar secara natural dan efisien, agar dapat menvariasikan metode dan pendekatan mengajar murid. Pendekatan pembelajaran yang kedua kita sebut dengan Universal Design. Universal Design of Learning atau UDL. UDL adalah sebuah pendekatan yang didasari serta didukung oleh ahli-ahli penelitian di bidang ilmu saraf dan juga dirancang untuk dapat meningkatkan pengalaman-pengalaman dan hasil belajar bagi semua peserta didik, termasuk peserta didik berkebutuhan khusus, penyandang disabilitas, peserta didik yang berasal dari latar belakang budaya dan sosial ekonomi yang berbeda, peserta didik usia anak-anak hingga usia dewasa. Menurut para ahli, UDL adalah sekumpulan prinsip yang didasari pada wawasan ilmiah tentang cara orang belajar yang membantu dengan merancang lingkungan belajar yang dapat diakses dan efektif untuk semua.
3 prinsip dasar UDL yang semuanya ditujukan untuk melayani keragaman, menekan penggunaan berbagai cara representasi, ekspresi, dan keterlibatan. Untuk itu kita ambil sebuah contoh, yaitu di kelas Pak Raja, di mana Pak Raja mengajar pelajaran IPA di kelas 4 dengan tujuan pembelajaran yaitu untuk murid dapat mendemonstrasikan pemahaman mereka tentang habitat makhluk hidup. Berdasarkan identifikasi yang ia lakukan, Pak Raja telah mengetahui muridnya terdiri dari anak-anak yang memiliki gaya belajar. Ada anak visual, ada anak juga memiliki gaya belajar auditori, kinestetik, bahkan anak keempat adalah anak disleksia. Bagaimana Pak Raja menyingkapi keberagaman ini dengan menggunakan pendekatan pembelajaran UDL, di mana untuk anak-anak yang visual, Pak Raja menyiapkan banyak sekali gambar dan alat-alat bantu visual dengan bertujuan untuk menjelaskan apa yang dimaksud makhluk hidup dan habitatnya. Pak Raja menyiapkan gambar-gambar warna-warni untuk setiap makhluk hidup dan habitat di mana mereka hidup, sehingga ini menarik buat anak-anak yang visual. Di sisi lain, Pak Raja juga menyiapkan video yang dilengkapi penjelasan lisan yang dapat diakses oleh anak-anak auditori, di mana buku cerita ini dapat bersuara, suara binatang-binatang dan makhluk hidup dengan habitat mereka yang berlainan. Anak-anak ini pun diajak untuk mengulangi cerita dan bernyanyi bersama dengan tema makhluk hidup. Untuk anak-anak yang mempunyai gaya belajar yang ketiga yaitu kinestetik, Pak Raja membuat beberapa sudut belajar atau display yang ditempel dengan gambar-gambar, potongan-potongan gambar atau apa saja yang dipelajari hari ini. Tentunya Pak Raja berharap untuk gaya belajar anak-anak kinestetik pun terjawab. Mereka bisa aktif bergerak sambil mereka dapat pelajaran yang berharga hari ini. Bagi seorang anak disleksia, disiapkan alat bantu Smart Pop-up Book namanya. Media ini menggunakan metode multisensori yang meliputi kemampuan kinestetik, ada auditorinya, ada visualnya yang bisa membantu dalam pembelajaran anak disleksia. Itu semua usaha Pak Raja untuk dapat menjembatani perbedaan yang dimiliki oleh anak-anak di kelasnya dengan menggunakan pendekatan pembelajaran universal design. Itulah sekilas kedua pendekatan pembelajaran yang dapat membantu untuk mempersiapkan pembelajaran bagi anak-anak yang beragam di kelas kita, yaitu pendekatan pembelajaran berdiferensiasi dan pendekatan pembelajaran universal design. Terima kasih.